Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat
Rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita pada tempat dan waktu yang terbaik. Kita berada di tempat yang termulia, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini, yaitu masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bukan cuma tempat yang terbaik, kita juga berada di waktu yang terbaik. Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, yang kata Nabi tidak ada hari yang lebih baik, yang matahari terbit padanya melebihi hari Jumat. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, ada satu ayat yang biasa diingatkan oleh ulama kita saat kita baru saja berpisah dari bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nahl ayat 92. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menenun kain, menjalin kain, yang tatkala tenunannya kainnya itu sudah jadi, sudah kuat, angkatha, ia bongkar lagi, ia urai lagi. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan, dulu di Mekah ada seorang wanita yang pekerjaannya setiap hari itu menenun kain. Tapi yang aneh dari wanita ini, jamaah sekalian, setiap kali kainnya itu sudah jadi, kain tenunnya itu sudah selesai, ia bongkar lagi, ia urai lagi. Nanti kalau sudah tak bongkar, nah kerja lagi, begitu terus. Jama-jama buku, tidak ada selesainya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan seperti wanita itu yang menenun kain, tidak ada selesainya. Sudah bagus nih, jadi ini harusnya dimanfaatkan, dipakai. Kenapa dibongkar lagi? Kenapa diurai lagi? Maka begitu juga kita dengan bulan Ramadan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bulan Ramadan sudah menenun keimanan kita. Kita memiliki pencapaian spiritual yang luar biasa sekali. Ternyata kita bisa konsisten sholat malam setiap malam. Selalu sholat malam dalam bentuk sholat tarawih di awal waktu. Ternyata bisa. Di bulan Ramadan kemarin, jamaah sekalian, ternyata kita bisa berpuasa setiap hari selama sebulan. Ternyata kita bisa punya waktu untuk membaca Al-Quran. Sampai di antara kita mungkin mengkhatamkan berkali-kali. Bisa menjaga sholat 5 waktu bahkan di masjid. Maka pencapaian hal ini, jamaah sekalian, pencapaian yang luar biasa ini jangan dibongkar lagi. Dipertahankan, dipakai seperti kain tadi. Kemarin jamaah sekalian kita sudah bisa sholat malam setiap malam, sholat tarawih, maka dibawa itu keluar dari bulan Ramadan. Kalau itu yang enak kita rasa sebelum tidur, tidak apa-apa. Makanya wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah dan Abu Darda, witir sebelum tidur. Karena biasanya mungkin kita bangun nanti adzan subuh, atau mengaji di masjid, sholat memang maki sebelum tidur. Ternyata di bulan Ramadan kita bisa jaga itu. Di bulan Ramadan kemarin jamaah sekalian kita bisa rutin
Konsisten bangun makan sahur di jam 3, setengah 4 bangun memang maki. Masa di luar bulan Ramadan menjelang jam 5 kita tidak bisa bangun sholat subuh. Padahal sholat subuh ini yang wajib. Sahur tak kemarin itu sunnah. Tapi kita bisa selalu bangun. Jam 3, setengah 4 atau jam 4 bangun maki. Padahal waktu subuh masih jauh. Kenapa di bulan Ramadan? Sholat subuh yang menjelang jam 5 sekalipun berat sekali jamaah sekalian. Padahal kemarin kita sudah memiliki pencapaian yang luar biasa. Kemarin di bulan Ramadan jamaah sekalian ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ternyata kita punya waktu. Tapi yang masalah apa? Bagaimana kita memprioritaskan itu. Ada di ternyata waktu tak untuk mengaji. Ada di ternyata waktu tak untuk membaca Al-Quran. Cuma menjadi masalah kita apa? Memprioritaskan hal itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pencapaian hal ini jamaah sekalian jangan dibongkar lagi. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Di bulan Ramadan kemarin setiap hari kita puasa. Ternyata bisa. Ya. Makanya di luar bulan Ramadan setelah puasa tidak langsung puasa itu betul-betul hilang. Masih ada puasa-puasa sunnah. Bahkan di bulan Syawal masih ada puasa sunnah Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang setelah berpuasa Ramadan lalu ia ikutkan dengan 6 hari puasa lagi di bulan Syawal, maka ia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menyebutkan, karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebulan kemarin kita puasa itu dilipat gandakan jadi 10 kali, jadi dinilai 10 bulan. 2 bulannya dari mana jamaah sekalian? 2 bulannya dari 6 hari di bulan Syawal dikali 10, 60 hari. Bulat menjadi setahun penuh. Jangan pas masuk Syawal jamaah sekalian, dulu kemarin kita bisa puasa 30 hari, 29 hari, pas masuk Syawal biar 1 hari susah sekali. Padahal kemarin kita bisa puasa 30 hari jamaah sekalian. Ternyata di luar bulan Ramadan masuk Syawal jamaah sekalian, biar 1 hari susah. Makanya biasa menjelang Syawal habis itu baru banyak masuk pertanyaan. Pak Ustadz masih bisa enggak puasa Syawal? Ya masih bisa, tapi 6 hari kayaknya enggak bisa, karena 4 hari mami ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena enggak direncanakan. Enggak di-schedule, enggak dibaca-baca, dilihat-lihat. Ini berapa hari nih sekarang? Berapa Syawal nih? Jangan mau habis dikumpul semua di terakhir. Padahal kemarin kita bisa 30 hari jamaah sekalian. Ternyata kita bisa 30 hari tidak merokok. Banyak orang bilang, enggak bisa saya kok enggak merokok. Sakit kepala. Ternyata bisa kemarin jamaah sekalian. Maka pencapaian yang luar biasa ini kita bawa keluar dari bulan Ramadan. Dan itulah intinya dari Ramadan jamaah sekalian. Ramadan bukan untuk Ramadan itu sendiri. Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan itu adalah sekolah. Ramadan itu adalah pesantren bagi kita. Maka mereka yang merupakan alumni Ramadan adalah mereka yang membawa nilai-nilai Ramadan keluar dari bulan Ramadan dalam 11 bulannya jamaah sekalian. Ulama kita mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hambanya Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan soleh betul jamaah sekalian, alhamdulillah. Baik ritualnya, hablum minallahnya bagus, ritualnya terjaga. Maupun hubungannya kepada sesama manusia. Ia berikan suguhan buka puasa, banyak sedekahnya. Ia jaga ucapannya, ia jaga kinerjanya, ia jaga integritas dan kejujurannya.
Tapi pas keluar dari bulan Ramadan, jamaah sekalian kembali ke setelan pabriknya. Biasa nih mak beleh, kembali lagi tidak jujur, etos kerjanya hilang, integritasnya jatuh, ibadahnya kepada Allah ia lalaikan, seakan-akan ia hanya menjadi penyembah Ramadan, ia hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Padahal Tuhan yang kita sembah kemarin di bulan Ramadan masih Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini, jamaah sekalian. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah masih Tuhan yang sama. Al-Quran yang kita baca, yang kita khatamkan kemarin di bulan Ramadan, masih Al-Quran yang kita baca, tidak ada berubahnya di bulan-bulan yang lainnya. Puasa kita jamaah masih puasa yang tata caranya sama, yang membedakan cuma niatnya saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah cintai itu adalah adwamuha wa inqal, yang mudawamah, yang istiqamah, yang konsisten meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun remeh, tapi itu yang kita jaga, itu yang kita rawat, itu yang kita lestarikan, itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada amalan yang banyak tapi jarang kita lakukan jamaah sekalian. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, kata Nabi, amalan yang kecil tapi selalu kita jaga. Kemarin jamaah sekalian mungkin kita tidak bisa di luar Ramadan puasa sebulan penuh. Karena tidak ada puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Masih ada puasa-puasa sunnah. Kita bisa puasa setengah bulan jamaah sekalian, selang-seling puasa Daud. Kalau puasa Daud masih banyak, bisa 8 hari dalam setiap bulannya. Senin dan Kamis. Kalau 8 hari masih banyak, juga bisa 3 hari di setiap bulannya jamaah sekalian. Bisa 13, 14, 15, bisa juga terpisah-pisah. Adwamuha wa inqal, yang kecil tapi konsisten istiqamah kita lakukan, itu lebih baik. Kemarin di bulan Ramadan kita bisa 11 rakaat. Atau mungkin yang lainnya 23 rakaat. Di luar bulan Ramadan mungkin tidak bisa sampai seperti itu jamaah sekalian. Bisa dengan 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat sebelum witir. Atau 3 rakaat, 1 rakaat sebelum adzan subuh. Itu masih qiyamul lail, itu masih sholat malam. Jangan pas masuk 1 Syawal jamaah runtuh semua kebiasaan baik kita. Ibaratnya tadi wanita itu nak ure lagi kainnya. Masuk malam takbiran, masuk hari lebaran jamaah sekalian, nak simpam Al-Qur'annya di lemari, nak simpam sajadahnya, tidak pernah sholat malam, tidak ada puasanya, tidak pernah buka Al-Qur'an, hilang betul jamaah sekalian. Padahal bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita untuk kita bawa keluar dari bulan Ramadan, dan itulah tanda-tanda amalan yang diterima. Ulama kita menyebutkan jamaah sekalian, tidak ada yang tahu amalan yang mana dan amalannya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu murni rahasia Allah. Tapi ada tanda-tandanya kata ulama kita. Apa itu tanda-tandanya jamaah sekalian? Jejak dan dampak dari amalan itu setelah dikerjakan. Sama dengan haji. Haji mabrur yang mana yang hajinya mabrur, tidak ada yang tahu. Tapi akan terlihat setelah pulang haji. Ada tidak perubahan setelah ia pulang haji. Maka begitu juga dengan Ramadan jamaah sekalian. Kita tidak tahu yang mana kemarin yang diterima oleh Allah. Yang mana tarawih yang diterima, yang mana puasa yang diterima, puasanya siapa yang diterima, tidak ada yang tahu. Tapi kata ulama kita, tanda-tandanya itu terlihat setelah Ramadan. Yang mana yang Ramadan itu berdampak jamaah sekalian. Apakah masih ia jaga kebiasaan baik itu? Baik yang sifatnya ritual maupun sosial kepada sesama, atau justru langsung jatuh ke titik nadir tadi. Pas 1 Syawal, pas malam takbiran sudah tutup semua. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari
kita lestarikan, kita jaga kemarin kebiasaan-kebiasaan baik kita, hingga pada gilirannya nanti kita datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebiasaan baik itu dan dengan keadaan terbaik itu. Aku luma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairin muslimin fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.